pengalaman pertama gue dipegang kerah gue Sama orang. sama panitia MPA universitas. Oh iya. Pengen dipukul. Dari mana? Nggak usah sebut lah ya. Nggak tahu dari mananya, Iya. cuman gue pengen dipukul tuh. Jadi bapaknya itu kena urusan piutang, piutang tuh dengan orang lain. Punya hutang gitu ya? Iya, punya hutang dengan orang lain dan dia diancam keluarganya. Jadi dia cerita tuh ada salah satu, gue lupa deh, salah satu orang tua yang punya anak. Nah, anaknya itu dilecehin sama bapaknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damonpedia. Gue Faik Damon dan kali ini kita lagi ada di SCBD. Ya, betul. Sepotong cerita bareng Damon. Mic-ku kurang naikin. Nah, Jadi di SCBD ini sebenarnya gini dah. Gue tuh pengen ngumpulin orang-orang hebat di zaman gue kuliah dulu nih. Lu lah salah satunya. Mana hebat nih. Jadi gue pengen nyampein cerita-cerita kita di zaman dulu tuh yang keren-keren pokoknya ke orang yang pengen nonton gitu, karena kan mungkin ya ada orang-orang di luar sana yang pengen ngalamin seperti apa yang dulu pernah kita alamin tapi mungkin ya belum bisa ngalaminnya gitu. Oke. Gitu. Nah, fokusan utamanya tuh awal-awal gue bikin SCBD tuh sebenarnya ini gue pengen sharing tentang dunia BEM, dunia organisasi lah pokoknya apapun itu, sama dunia demonstrasi. Iya, kita kan dulu deket banget sama demonstrasi, cuma Iya, anak BEM itu pasti demo sih. iya, nah cuma seiring jalan-jalannya SCBD nih, ada satu lagi topik yang gue pengen kulik juga, yaitu topik pasca kampus gitu. Pasca kampus. Gitu. Nah nih, buat teman-teman yang nonton ya, ini gue kasih tahu aja di awal, si Endra ini sama beberapa rekan zaman di BEM fakultas dulu tuh, dia bikin beasiswa, Endra. Iya, betul, Gitu, bikin beasiswa. Nah nanti kita bakalan bahas sampai sana. Cuma buat awalan, gue pengen tanya dulu nih, Endra. sorry. Dinyalakan ya? Ya, nah. Kalau nggak nyala, ngulang gitu. Jadi gini, Endra, gue pengen tanya dulu nih, lu dulu emang dari awal tuh anak organisasi banget gitu, dari SMP, SMA, apa lu baru kecemplung pas kuliah aja? Jadi organisasi ya, sebenarnya gue udah ikut organisasi itu dari SMP. Serius lu? Ah, Ini seriusan. OSIS? Apa Enggak. luar kampus? Ini sambil Iya, oke. Jadi waktu SMP tuh gue ikut Rohis tuh. Lu, Tapi buat dapat nilai doang. anjir. Jadi karena kan waktu SMP itu wajib ikut satu eskul ya. Jadi Oh iya? wajib. Eskul ya? Iya, Eskul. eskul. Jadi wajib ikut. Ya udahlah, ikut aja Rohis. Kayaknya Rohis kerjanya gitu-gitu aja gitu, cuman bersih masjid gitu-gitu kan. Padahal? Emang begitu doang, nggak ada padahal ya. Emang Emang begitu gitu doang? begitu. Cuman nanti ada kegiatan-kegiatan Islamnya juga. Cuman akhirnya di satu hari gue mutusin ikut pramuka. Oh gitu? Dulu gue anaknya Bodon Powell lah, tokoh pramuka. Oh iya? Iya. Anjir. Gue ikut pramuka dulu akhirnya. Nah di pramuka itu waktu gue SMP di kelas 11-nya gue jadi ketua dewan. Jadi gue nggak Tahu dewan tuh tingkatnya gimana? jadi kayak ketua eskul Anjay. Iya. Tapi khusus pramuka. khusus pramuka. Beda sama ketua pramukanya? Beda, kalau ketua pramuka kan anggaplah misalkan ada regu kobra gitu. Oh, berarti itu dia di bawah lu di berarti bawah ya? gua. Anjay. Gitu. Jadi gue nggak tahu ya, dari SMP udah ikut aja gitu. Oh gitu. Unik juga nih, si Ilham, gue kemarin cerita sama si Ilham. Heeh. Si Ilham tuh dia bikin kelompok yang anti sama pramuka. Wah, nih musuh nih Anjir, berarti iya, ya. kocak Musuh gue banget. nih Ilham nih. Kemarin gue cerita kenapa Ham memang begitu. Soalnya kata dia ini, dia pernah, jadi di sekolahnya itu pramukanya bikin persami. Iya, persami. Nah dia bukan anggota pramuka, dateng, kagak Iya. boleh. Oh. Nah dari situ dia kesel terus bikin gerakan anti pramuka. Nah pas dia lulus setahun 2 tahun jadi gede katanya itu gengnya. Anjir kata gua. Terus dia menyesal gitu ya. Ini lawan lu nih, Bang. Ya, iya benar. Gue dulu Nah, ikut terus, pramuka, tapi di zaman masih sepi. Pas gue udah mau masuk kelas 12 lagi, kelas 9 ya gue SMP ya, kelas 9 itu baru tuh pramuka itu rame karena diwajibin satu sekolah ikutan. Oh iya, kalau zaman gue dulu juga wajib tuh tiap Sabtu tapi. Oh, tiap Sabtu. Kalau gue enggak sih, itu jadi eskul wajib aja gitu. Tapi nggak ada harus hari Sabtu, karena kan di Jakarta itu cuman hari Senin sampai Jumat.
Iya benar. sekolahnya gitu. Itu SMP. Nah SMA gue pengen ikut pramuka lagi. Terus? Pas demo eskul nggak menarik anak pramukanya. Lah, emang bedanya apa? Cuman 2 orang yang demo eskul. Gimana mau menarik? Tapi ada demo eskul ya? Ada demo eskul. Kalau di gue dulu nggak ada demo eskul. Ada demo eskul. Nah itu cuma berdua, nggak mungkin dong gue masuk jadi orang ketiga. Tapi aslinya anggotanya, Iya cuma 2 itu doang. anggota pramukanya? Iya kayaknya sih cuma 2 orang itu doang. Oh gitu? Karena emang sepi. Jadi kalau misalkan anak pramuka nih mau lomba, biasanya nyambut-nyambutin dari sekolah-sekolah lain. Oh, tapi di SMA, lu SMA berapa sih? SMA 49. Pas 9 itu jadi kegiatan wajib juga nggak pramukanya? Enggak wajib. Oh, Enggak makanya itu wajib. sepi ya? Terus habis itu gue ikut eskul Paskibra. Eskul tuh ada organisasinya juga ya? Ada. Jadi memang kalau basicnya organisasi di sekolah pasti dari eskul. Oh, karena gue tuh ikut ekskul tuh baru di SMA doang. Kan gue SMA di Jawa ya. Iya. Jadi ekskul gue tuh ini apa namanya? Kori. Kok Gue ikut ekskul Kori, itu disuruh rumah gue. Terus main gitar ya? Iya, beda banget gue ikut. Sama ini futsal. futsal. Jadi oke. syaratnya gue boleh ikut ekskul futsal tuh gue harus ikut ekskul Kori Kori dulu. sama emak gue. Oh iya. Nah itu tuh yang Kori itu cuma datang seminggu sekali latihan baca Quran. Yang futsal datang seminggu sekali main bola udah gitu doang. Jadi nggak ada strukturnya gitu-gitu. Nggak ada struktur. Oh iya. Kalau lu ada ya di Jakarta ya? Ada. Jadi kalau Paskibra tuh ada strukturnya, ada ketua Paskibra juga, nanti ada bagian apa gitu. Cuman semua eskul di SMA itu naungannya ke OSIS. Oh. Jadi OSIS nanti bidang ini naungin eskul apa gitu. Oh gitu ya. Iya, rapi ya. Gua entah ya mungkin dulu SMA gue juga serapi itu, cuma guanya yang nggak tahu kali ya. Iya bisa jadi gitu, Oh gitu ya. Iya. Pas habis ikut Paskib gue nggak betah Paskib. Karena ternyata siksaannya luar biasa kan Paskibra ya. Iya benar-benar. Nah, lu kalau kegiatan paskibra tuh pas di jam sekolah apa enggak? Di luar jam sekolah. Jadi jam pulang itu eskul baru. Nah, kalau di sekolah gue dulu pas jam sekolah. Pas jam sekolah. Jadi banyak apa namanya anak-anak yang iri dengki gitu lah sama anak-anak eskul. Oh iya jadi bisa cabut gitu ya. Iya gitu. Dulu anak OSIS, kok sekolah gue yang sering cabut mah. Sama, gue dulu sih soal itu ya sama tuh. Ada aja alasannya. Ngurusin acara ini, saya enak banget ya cabut ya. Iya. Itu anak OSIS tuh. Nah itu dari situ lo belajar organisasi. Tapi gue di Paskib itu juga nggak lama. Gue baru banget belajar itu ya gue masuk Rohis. Oh. Gitu. Nah gue besar di Rohis akhirnya. Karena kan gue ngerti segala macam di Rohis ya. Iya, karena kan gue sempat jadi ketua Rohis juga tuh. Anjay. Iya. Itu setahun periodenya. Iya, periode setahun. Pas kelas berapa itu? Kelas 11. Oh iya benar-benar. Gitu. OSIS, ketua OSIS juga kelas 11 ya? Karena kelas 12-nya udah fokus ujian. Jadi baru tuh ternyata Rohis itu nggak sesimpel waktu gue bayangin waktu SMP. SMP kan kayak simpel banget ya. Iya, karena lu tadi bersih-bersih Iya gitu bersih-bersih ya kegiatan-kegiatan ternyata. Yang rutinnya saya tuh apa? Pengajian gitu-gitu Pak? SMP kayaknya nggak ada deh. Soalnya gue ikutnya juga cuma bentar. Oh, paling kayak kurban gitu-gitu ya? Pas SMA tuh baru tuh ada panitia kurban, ada panitia Isra Mi'raj apa? Iya Isra Mi'raj gitu, pokoknya cara-cara festivalnya Islaman lah. Islaman. Gitu. Baru gue di kampus tuh banyak banget kan organisasi, gue ikutin aja semua. Apa aja lu? Lu mua juga ya? Semua gue ikut. Jadi tahun pertama itu gue ikut banyak tuh. Ini FYI gue sama dia satu fakultas. Iya, satu fakultas. Kita dari MIPA, cuma beda program studi. Beda jurusan bro kalau kita dulu. Oh iya, mana? Dulu masih beda jurusan, iya ya. benar, beda jurusan. Kimia, kalau gue matematika. Nah lu inget gak pertama kali lu ketemu gue pas ini Bener, kita lagi tes kesehatan? Iya bener, kita ketemu depan Bakum ya waktu awal-awal maba ya. Iya, dia lagi di tes kesehatan. Kalau di kimia tuh ini ronsen. Rongsan, sama gue juga sama. Selain Rongsan. itu ada ini tes buta warna. Oh, Lo ada nggak? kalau gue nggak ada tes buta warna. Karena deh. di kimia itu kita harus lihat warna-warna juga. Nah, kalau di matematika enggak. Iya. Karena hitam putih doang kalau matematika mah, papan tulis kan. Soalnya fotokopian juga. Soalnya fotokopian juga nggak ada warnanya kalau matematika. Iya, gitu. Nah, terus lu ikut apa aja tuh? Gue waktu tahun pertama itu ikut BEM iya. Desa Binaan. Ya, bisa bilang. Ikut Tank MIPA. Oh iya, lu ikut. ikut. Yang punya Jembang Pajar ya? Iya, BEM jurusan. Penjurusan Terus ikut MUA. MUA. Tapi SC? SC enggak, karena gue anti keilmiahan waktu itu. Nah, gua nggak ikut MUA karena gua emang gua males sih
bukan gimana ya, gue nggak terlalu suka keagamaan tuh dulu memang. Oh, gitu. Jadi gue nggak ikut MUA, cuma gue ini partisipan Partisipan. acara-acara MUA, cuma gue nggak ikut MUA. Kalau lo ikutin semua ya? Iya, karena nggak tahu ya, kan gue pikir kayak kampus tuh tempat belajar banget, karena gue dulu didoktrin sama abang-abang gue waktu SMA, kalau di kampus udah manfaatin Ikutin aja, semua gitu. ikutin semua gitu kan. Apalagi awal-awal kan ketemu sama Bang Roni waktu itu. Iya benar, pas Awal. ini di tes ngaji. Iya, kayak gitu-gitu sama Bang Roni kan. Tes ngaji bro, kita sama abang-abangan ini. Benar. Ya, jadinya gue ngefans dulu sama Bang Roni. Kayaknya dia Sama. orang organisasi banget, ya udah gue ikutin aja semua. Iya. Gitu. Nah itu, terus di MUA lu berarti sempat sempat jadi staff juga tuh. Iya, di MO itu gue mentok di staff doang karena tahun kedua gue nggak ikut lagi. Oh, lu cuma ikut pas angkatan pertama doang ya? Iya, angkatan pertama jadi gue ikut staff doang. Oh, karena lu udah jadi kadep ya? Iya, udah jadi Apa kadep. ketua BEM? Nggak kadep, gue nggak pernah jadi ketua BEM. Oh, kadep lu ya? Gue cuman jadi simpatisan ketua BEM gue. Waktu di jurusan si Hafiz ya? Hafiz. Iya. Ini udah jadi petinggi dari tingkat kedua. Dari tingkat Iya. Tapi gue lawannya Hafiz waktu pemilu. Oh iya, lu juga lawan sama gua lu waktu Teknipa. Iya teh. Gak tau, gue selalu jadi lawan yang kalah aja. Iya, gua pernah bersaing sama Endra nih pernah. waktu jadi pemilihan komandan Teknipa. Tapi saingan yang nggak pengen sebenarnya. Nggak pengen kepilih. Sama waktu di BEM juga gitu, Ik. Waktu Berarti lu dimajuin sama tim ses gitu? Iya, dimajuin. Jadi waktu di BEM itu kan kampanye. Tapi gue nyoblosnya Hafiz. Tapi lu niat nggak kampanyenya? Ya niat, karena ada pendukungnya. Cuman gue nyoblosnya sama Hafiz. Oh gitu, karena lu emang nggak pengen ya? Iya, karena gue nggak pengen. Karena gue pengennya dukung Hafiz aja. Nah, kenapa tuh? Biasanya kan orang kalau udah telanjur kayak gitu tuh Nah, langsung ada apa ya namanya? Langsung ada panggilan buat ya udah telanjur lah gue jadi ketua BEM aja. Nah, lu kenapa? karena gue tau rasa jadi ketua organisasi itu kayaknya nggak enak gitu, jadi mending jadi bawah aja lah, masih ada tameng kan di atasnya ya. Gitu ya? Iya. Logis sih. Loh, karena jadi ketua rois dulu susah loh. Masa gue doang yang disuruh soleh, yang lainnya emang enggak. Kayak waktu rois itu gue sempat waktu itu potong rambut yang aneh gitu, karena kan gue orangnya suka unik ya. Oh iya. Nah, gue suka unik, jadi gue waktu itu motong rambut spike. Anjir. Pas lagi Walaupun spike itu sebenarnya nggak terlalu gimana ya? iya, cuma kan bentuknya aneh ya. Gue dikomplain sama guru agama, kamu ini gimana ketua rois? Karena lu jadi wajah. Iya, jadi Wajah rohis coy. rambutnya gini. Terus gue bilang aja, emang ketua rois nggak boleh gaul pak, gitu kan. Harusnya boleh sebenarnya. Harusnya boleh, cuman di saat itu mungkin aneh gitu ya. Aneh ketua rohis. Rambutnya gaya-gayaan. Iya, gaya-gayaan gitu. Nah, itu lu jadi kadep apa? Oh ya, di iklan bentar. Yang salah siapa tadi lu? Saul. Oh iya. Oh iya, Satu. kasih ya Mbak. Iya, makasih Mbak. Lu kalau mau sambil makan nggak apa-apa? Iya, santai ya. Lu waktu itu kan Hafiz, akhirnya Hafiz yang Hafiz. jadi ketua BEM. Lu Iya. jadi kadep. Jadi kadep advokasi dan keolahragaan. Oh bukan ini ya? Bukan kaderisasi lu ya? Bukan, kaderisasi waktu itu ICA. Oh iya, Ica. Fahrunisa. Ya ada teman Fahrunisa. kita juga tuh. Gue jadi advor namanya, advokasi dan keolahragaan. Oh iya. Kalau di kimia nggak ada tuh, apa namanya, departemen yang olahraganya deh, Ah, kalau nggak nggak ada. salah. Kalau Tapi kimia- langsung masuk ke advokasi. Jadi nggak ada or-ornya gitu. Oh iya, kalau lu kan kesma doang kan? Esma. Nah. Bukan, P2M. P2M ya namanya. Oh iya, P2M. Nah itu udah menaungi olahraga juga, tapi nggak ada nama-nama Oh, olahraga. nggak ada nama olahraganya. Oh iya, gue kira lu awalnya tuh di jurusan tuh kaderisasi. Enggak, Berarti lu bukan. emang advo, udah dari sononya advo ya? Iya, karena kan waktu kalau lo ingat, gue itu kan jadi ketua angkatan kan? Iya, Nah, iya. ketua- Nah, gue pikir itu nyambungnya sama kaderisasi. Oh enggak, justru ketua angkatan itu di zaman gue tuh, seingat gue ada 3 fungsi itu. Iya, anjay. Dia ketua angkatan, jadi Ketua angkatan fakultas. FMIPA 2013 nih bosnya dia. Jadi apa fungsinya? Iya, bos yang nyuruh nunduk waktu lagi MPA tuh. Oh iya. Iya, Iya anjir, itu rame tuh. iya rame Pas lagi banget. MPA. Itu Seru pas tuh. sesi apa ya? Pas ini ada nari-nari. Oh iya ya. Ada nari-nari kan, katanya narinya takut vulgar gitu kan. Karena dia tuh basicnya rohis ya kan. Jadi Enggak. kalau ada penari-nari yang gitu kita harus jaga Enggak, pandangan. itu perintah abang-abang doang sebenarnya.
Aduh, bocor. Jadi disuruh nunduk karena ya mungkin ini ya menjaga kita juga sebenarnya. Iya, benar menjaga kan. Takutnya kita ngelihat yang iya gitu kan ya. Yang boleh-boleh. Yang kan? boleh-boleh kan. Harusnya fokus lagi apa? Ospek. Terus Lagi lihat yang iya. makanya kan. Jadi nggak fokus. Akhirnya suruh nunduk. Nah pas suruh nunduk itu pengalaman pertama gue dipegang kerah gue Sama orang. sama panitia MPA universitas. Oh iya. Pengen dipukul. Dari mana? Nggak usah sebut lah ya. Gak tahu dari mananya, cuma gue pengen dipukul tuh. Anjir. Gara-gara dia taunya lu yang nyuruh kita nunduk. Iya. Ya? Untung ada yang ini, ada yang namengin kan abang-abangan waktu itu dari MIPA. Terus lu bilang gimana? Kayaknya- Oh enggak, dia kayaknya- langsung belain aja gitu. Langsung balik, kayaknya mereka yang berantem sih. Ya nggak apa-apa, karena kan bukan lu yang ini. Iya, bukan. Awal-awalnya. Maba masih polos, gimana? Ya disuruh apa aja mah ikut Disuruh aja. nggak mau gitu. Nah ada 3 fungsi tuh. Ya. Baik lagi kan ada fungsi kaderisasi, Ya. fungsi advokasi, satu lagi fungsi komunikasi. Oh iya. Waktu itu, jadi kan buat informan tuh, misalkan ada info dari fakultas, kita duluan yang dapat nih, forum ketua angkatan baru dibagiin. Oh, Gitu. di zaman lu udah ada forum ketua angkatan ya? Ya ketua angkatan. FKA kan itu? Bukan, ketua Oh, angkatan yang di fakultas doang. Oh, nah, lu megangnya orang yang ketua angkatan jurusan atau ketua kelas? Ketua angkatan jurusan. Baru mereka ke ketua kelas Iya, baru gitu ya? ketua kelas gitu. Nah itu salah satu fungsinya dan ada advokasinya, makanya gue mungkin jadi kadep. Oh. Tadinya gue bukan anak advo. Kayak kaki lu getar. Oh getar ya? Tadinya gue bukan anak advo, anak keilmiahan. Oh. Cuma mungkin karena muka gue nggak ilmiah ya. Kan lu emang katanya nggak terlalu ini, makanya nggak ikut Iya. SC juga. Cuma kayaknya gue biar kelihatan pintar harus di situ tadinya tuh. Terus? Ya udah akhirnya masuk Ya, advo. akhirnya advo. Gitu lah. Dan itu gue baru tahu juga tuh, karena gue tadi awalnya nebaknya lu tuh kaderisasi, dan itu lanjut di BEM Fakultas MIPA. Hendra jadi kadep advo juga. Advokasi, Di betul. BEM Universitas. Jadi kadep advo juga. Advo juga. Jadi gue Jadi memang emang ya kalau bahasa abang-abang tuh dari kecil di advo gitu. dari kecil emang fakultas juga. Kalau gue dari kecil di sospol gitu kalau bahasa abang-abang tuh. Nah, ini yang menarik nih, kalau di advo itu kan programnya tuh macam-macam gitu advo tuh. Program Bahkan kalau macam-macam. misalkan gue pernah kerja di dunia yayasan kemanusiaan gitu ya. Iya. Ya itu programnya ya hampir-hampir kayak gitu kan sebenarnya ya. Lu Iya. mengadvokasi, memberikan Bantuan. bantuan lah gitu-gitu. Nah, lu ada cerita yang bisa lu bagiin nggak? Mungkin pengalaman terseru lu ketika di advo gitu. Cerita orang yang pernah mungkin dibantu dari advo yang memotivatif kah, apakah? Oh iya. Di advo ya, di advo itu Entah di jurusan, di fakultas atau di univ. sebenarnya banyak banget sih cerita yang menarik ya. Cuman yang pasti kalau di advokasi itu ada rasa puas dalam diri gue sendiri ya, secara pribadi itu ketika nolongin orang dan orangnya ngerasa kebantu gitu, itu seneng banget. Karena memang gue itu kuliah itu juga kena bantuan Oh lu ini ya bidik misi ya? bidik misi. Bener-bener. Mungkin kalau gue waktu itu nggak dapet beasiswa, gue nggak mungkin kuliah. Ya mungkin aja kuliah, tapi jadi beban keluarga gue. Kayak gue gak pernah dapet beasiswa. Takutnya gue jadi beban keluarga, karena kan memang secara ekonomi juga keluarga gue tuh ya bawah lah ya, middle low gitu kan. Jadi memang ya itu akhirnya gue masuk dunia advokasi buat nolongin orang kan. Nah menariknya itu setiap masa-masa penerimaan mahasiswa baru. Iya. Penerimaan mahasiswa baru tuh Ada aja pasti ya? ada aja yang unik. Jadi pernah waktu itu ada satu momen gue ketemu sama 2 orang. Waktu itu ada Maba nih ya? Maba, 2 orang disabilitas kembar Itu pas lu di apa? pas di universitas, ingat gue. Berarti maba 2018? 17? Iya 2017, kan kita di BEM 2017 ya. Jadi ada 2 orang maba tuh disabilitas ya. Jadi mereka tuh disabilitas tapi saling ngelengkapin sebenarnya. Oh gitu. Jadi saling bantu tuh waktu lagi ngisi data. Cuma pas lagi dibantu ini ngisi data, mereka mungkin saling silang pendapat gitu lah, mereka berdua berantem gitu, jadi lucu gitu. Ini bukan ketawain disabilitas Iya, ya? bukan, Maksudnya momen itu ya? Momen itu lucu banget. Jadi
mereka tuh kayak berdebat gitu. Gimana? Tapi jadi unik. Jadi ya pas mereka datang itu pas siang-siang emang. Siang-siang di kan yang kakak-kakak Advo itu jaga itu pas lagi siang dari pagi sampai sore tuh. Ya. Dari awal buka administrasi sampai tutup administrasinya. Nah, itu pas siang-siang dapat hiburan itu tuh jadi lucu aja gitu. Nah, tapi kerennya mereka, walaupun mereka bukan akhirnya mengecilkan disabilitas ya, Momennya lah. momennya, Ya, momennya. tapi mereka setelah itu langsung berterima kasih dan kita tuh ngerasa puas banget. Karena artinya kita bisa ngebantu mereka. Walaupun kita sendiri kadang kayak bingung gitu harus ngebantu kayak gimana, cuman ya udah mereka bersyukur lah dapat bantuan. Itu unik tuh. Dan pokoknya kalau di advokasi itu lu bakal nemuin cerita-cerita sedih sebetulnya. Oh, iya. Ada nggak yang bisa lu share mungkin? Ada cerita sedih tuh waktu itu, ada mahasiswi ya dari salah satu fakultas. Dia datang ke BEM pagi-pagi. Oh ini berarti Unif juga? Unif juga datang ke BEM pagi-pagi. Jadi dulu kalau di BEM tuh bisa nginep teman-teman ya. Ya, kayaknya di semua kampus bisa deh. Jadi BEM universitas tuh bentukannya mirip kos-kosan Iya bener-bener. Ada lemari khusus baju gitu-gitu. Bahkan ada game cornernya. Iya, ada game corner. Ada game corner. Wah, itu unik banget dah BEM universitas. Datang tuh pagi-pagi. Datang pagi-pagi sih cowok semua kan. Yang datang perempuan. Langsung dong panik kan ya. Gelagapan. Iya, langsung gelagapan gitu. Datang. Oh, langsung kan bersih-bersih. Belum mandi tuh, Bang. Yang penting kelihatan pantas aja. Iya, kelihatan pantas. Datang tuh langsung nangis. Bingung dong. Iya, ini siapa yang menodai? Iya, siapa yang berbuat ini? Anjir. Gue nggak merasa melakukan apa-apa padahal. Tiba-tiba kayak datang minta pertanggungjawaban gitu ya. Nangis. Ternyata dia waktu itu kondisinya sedang kena masalah. Gitu. Jadi bapaknya itu kena urusan piutang, piutang tuh dengan orang lain. Punya hutang gitu ya? Dia punya hutang dengan orang lain dan dia diancam keluarganya. Oh gitu? Karena bapaknya nggak bisa bayar. Bapaknya nggak bisa bayar dan nggak ada di rumah. Lah, mesti melarikan diri? Iya, melarikan diri. Jadi dia melarikan dirinya, tahu keluarganya dia itu lagi nyari bantuan. Oh ya, maksudnya bukan buat lari dari tanggung jawab gitu ya? Iya, cuman akhirnya ya dia ditekan kan dia sama mamahnya waktu itu. Iya. Dia nangis, dia minta bantuan dan lain-lain. Akhirnya kita hubungin tuh sama salah satu lembaga advokat yang ada di Jakarta waktu itu. Oh ya, pihak ketiganya gitu-gitu ya? Pihak ketiganya buat bantu secara hukum dan akhirnya bisa dibantu. Nah, bantuannya berupa apa tuh? Kayaknya pendampingan deh kelihatannya. Oh, Soalnya abis bukan dana gitu? bukan dana. Soalnya abis itu langsung udah ya nggak ada kabar lagi sih sebetulnya. Nggak ada kabar lagi. Kayaknya sih udah beres. Ya, asumsinya Udah beres. Kalau udah nggak ada kabar lagi udah beres. Oh, gua kira dari situ, maksudnya pendampingannya gimana tuh? Mungkin dari lembaganya langsung dampingin. Jadi kita cuman kayak ngasih saran, cari kontak personnya gitu terus dihubungin ya mereka langsung. Maksudnya kayak penyelesaian sama yang dihutangin itu kali ya secara kekeluargaan Iya gitu mungkin kali mungkin ya? seperti itu gitu. Karena kan apa ya kalau mahasiswa di saat itu nggak punya. Ya bingung lah pasti ya. Iya, masalah hukum kan advokasi yang di kampus itu bukan tentang hukum. Apalagi mungkin itu angkatan awal-awal kali ya? Iya, kayak angkatan bawah deh. Iya, dia. jadi mungkin ya secara emosi juga masih belum gimana gitu, jadi panik ya kan Iya. dicecar hutang kayak gitu. Jadi memang waktu itu selama di kampus itu memang pernah ada 2 kasus hukum. Yaitu salah satunya kan, yang satu lagi itu kasus pelecehan waktu itu. Oh iya, kok gue nggak tahu sih? Pelecehan, tapi itu udah nggak di BEM. Oh, kita udah Jadi, selesai. Udah selesai. Berarti pas si Wildan dong? Ya, kayaknya pas Wildan deh. Nah jadi kan ada waktu itu anak desa binaan nih yang ngubungin gua. Baru tahu gue deh. Anak desa binaan apa anak tank gitu nggak hubungin gua. Terus? Kak bisa bantuin ini nggak gitu, bantuin apa gitu. Jadi dia cerita tuh ada salah satu, gua lupa deh salah satu orang tua yang punya anak. Nah anaknya itu dilecehin sama bapaknya sendiri. Kayaknya gue pernah dengar deh, tapi gue lupa. Terus? Anaknya anak kecil, dilecehin sama bapaknya sendiri, bapaknya itu bapak tiri ternyata. Oh iya, gue kan? pernah Denger kan? Kalau nggak salah tuh dari anak tank deh, angkatan bawah seingat gua. Iya.
Itu karena gue waktu itu udah pernah tahu. Tapi ngomongnya ke lu, ngadunya ke lu. Ngadunya ke gue, karena mungkin dipikirnya gue punya channel buat bantu-bantuin yang kayak Iya, gitu. mungkin. Karena dia kenalnya lu mungkin. Karena kenalnya gue juga kan. Ya udah akhirnya gue coba hubungin aja tuh ke pihak ketiga tadi. Akhirnya Sama, kayak yang sama. yang sama cuman dari dia dilempar lagi ke salah satu advokat yang emang khusus bidang-bidang kayak gitu, dibantu akhirnya. Cuman habis itu juga gue nggak dapat kabar lagi, dapet follow up-nya lagi kayak nggak gimana dapet ya? follow up-nya lagi karena gue pikir ya udah sering kesana biar mereka yang ngurus gitu. Nah, jadi gila ya. Ini gue baru tahu detailnya tuh. Ternyata advokasi tuh dalam banget ya. Dalam. Yang di pengurus. Jadi ya ibaratnya kayak yayasan miniatur gitu ya. Miniatur yayasan sebenarnya. Jadi Iya, advokasi tuh dan yang gue inget juga ada yang namanya ini Nadi, ya itu Nadi. Nadi itu kalau di UNJ ada namanya Nadi. Jadi itu uang yang dikumpulin dari mahasiswa 6 bulan sekali ya kalau gue nggak salah ya. Iya, per semester Per semester 6.000 ya. 6.000. 6.000. Nah itu apa ya kayak zakat sebenarnya. Kalau gue ngeliatnya kayak zakat. Iya, zakat. Jadi kalau misalkan semua mahasiswa punya kesadaran walaupun nggak wajib ya. Nggak wajib. Walaupun nggak wajib, tapi kalau semua mahasiswa punya kesadaran soal nadi di UNJ itu mungkin dana yang terkumpul. Lu pernah ini nggak pernah? Kalau zakat kan ada apa namanya tuh? Yang batas minimalnya bukan? Bukan. Mustahik. Bukan. Bentar, gue ingat tuh. Jadi kesempatan terbanyaknya gitu kalau misalkan semua orang membayar itu, dana maksimal yang bisa dikumpulin tuh, lu pernah ngitung nggak? Oh, Kira-kira? nggak pernah Nggak ngitung pernah ya? sih. Cuman kalau misalkan dihitung kasar ya gini aja kan misalnya 6.000 ya. 6.000 dikali 5.000 mahasiswa di UNJ. Kalau nggak salah tuh 5 ribuan kan. Itu udah berapa tuh? 6.000 kali 5.000. Udah 30 juta Nah, iya maksudnya per semester. per semester. Nah, itu kerennya program-program di Advo tuh kayak gitu gitu. Dan harus dibarengin sama kesadaran juga sih emang. Iya. Walaupun itu nggak wajib sekali lagi. Nggak Gitu. wajib. Tapi kalau misalkan semua orang punya kesadaran yang sama itu keren banget gila. Iya, sebenarnya 30 juta semester. Banyak banget orang yang bakal bisa dapat bantuan dari situ. Iya, sebenarnya kalau waktu awal-awal kuliah masih murah, itu banyak yang kebantu. Cuman kan makin kesini makin mahal. Iya. Minimal itu kalau orang kuliah itu 4 juta. Lu golongan berapa waktu itu? Kan lu bidik misi. Bidik Iya, misi bener-bener. golongannya sendiri. Kalau gua golongan 3, gua Golongan kena 2,8. Jadi memang kalau waktu di angkatan kita nih, angkatan kita itu cuman ada, setahu gue itu cuman ada golongan itu tergantung jalur masuk. Iya benar. Iya, Jadi kalau undangan lebih murah, Iya. SBMPTN itu di atas dikit, nanti kalau yang jalur mandiri paling mahal. Iya. Udah Tapi itu masih ada range-nya kalau nggak salah kan? Iya, Golongan masih tetap. 8, 9, 10 gitu lah kalau nggak salah. Enggak, cuman ada 3 golongan ini doang. Oh, itu doang? Jadi kalau yang masuk mandiri itu kayak di matematika tuh kalau nggak salah 5,9. Udah tuh masuk jalur mandiri semua 5,9. Oh gitu ya? Tuh, jadi emang cuma 3 golongan karena di angkatan kita masih masa percobaan. Oh, pas percobaan UKT ya? Iya, bener-bener. percobaan UKT. Iya kayak gitu. Baru pas setelah kita di fakultas tuh muncul tuh 8 golongan. Oh itu pas tahun berikutnya berarti ya? Iya, kalau nggak salah tuh di fakultas atau udah di jurusan udah mulai gitu. Pokoknya 8 golongan. 2 golongan termurah itu 500 dan 1 Iya, juta. Nah, itu gua tahu berikutnya tuh. itu mahal-mahal semua. Nah, gue kirain itu pas kita masuk. Enggak, ya? enggak, Oh, enggak ya. gitu. Baru tahu juga tuh. Iya. Kayak gitu. Nah, itu dia tuh. Pentingnya advokasi di kampus tuh kayak gitu tuh.